Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, semoga selalu sehat dan ceria. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Materi ini diambil dari buku teks tematik terpadu kelas 6, Selamatkan Makhluk Hidup, penerbit Quadra. Tanaman memberi banyak manfaat bagi manusia. Pada umumnya, manusia memanfaatkan tanaman sebagai bahan pangan. Salah satu bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam atau di atas permukaan tanah. Jenis-jenis umbi yang memiliki berbagai manfaat yaitu 1. Ganyong. Ganyong adalah tanaman umbi-umbian yang termasuk tanaman dwi tahunan, 2 musim. Hanya saja, dari tahun ke tahun berikutnya ada masa istirahatnya. Pada masa istirahat ini, daun-daunnya mengering, lalu tanamannya hilang dari tanah. Sisa umbinya yang tertinggal setelah diambil patinya dapat digunakan sebagai kompos. Umbi ganyong tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tepung saja, melainkan dapat diolah menjadi bioetanol yang dapat mengurangi emisi gas buangan oleh energi fosil, sehingga lebih ramah lingkungan dan menanggulangi bencana global warming. Manfaat umbi ganyong lainnya yaitu untuk pengobatan sakit panas dalam dan radang saluran kencing. 2. Suek. Manfaat suek banyak sekali, terutama dalam industri obat dan suplemen makanan, karena sifat kimia tepung suek sebagai pengental dan pengikat air. Suek saat ini dijadikan suplemen pangan yang dikonsumsi penderita diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sembelit, dan penurun berat badan. Manfaat lain suek yaitu sebagai lem atau perekat, penguat kertas, dan pembungkus kapsul. 3. Uwi. Uwi adalah tumbuhan merambat yang dapat tumbuh mencapai 10 meter. Daunnya berbentuk mata panah, batangnya berduri. Setidaknya terdapat 5 jenis uwi yang dikenal, yaitu uwi wulung, uwi beras, uwi bangkulit, uwi jengking, dan uwi rondo sluku. Uwi mempunyai kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi dengan kadar lemak serta nilai indeks glikemiknya rendah. Uwi yang dibuat tepung biasanya digunakan untuk menekan kadar gula darah. Makanan ini baik digunakan sebagai terapi bagi penderita kencing manis. Memakan uwi yang dikukus bisa dijadikan sebagai obat sembelit. 4. Umbi gadung. Pengolahan umbi gadung yang kurang tepat akan mengakibatkan keracunan pada tubuh. Namun demikian, umbi gadung memiliki banyak khasiat. Di antaranya anti kelelahan dan anti radang. Selain itu, umbi gadung juga dapat digunakan untuk mengobati keputihan, kencing manis, nyeri empedu, nyeri haid, radang kandung empedu, dan rematik. 5. Umbi garut. Umbi garut adalah suatu jenis herba, tegak, berumpun, dan merupakan tanaman tahunan. Tepung pati garut dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengganti tepung terigu sebagai bahan baku pembuatan kue, mie, roti kering, bubur bayi, dan makanan diet pengganti nasi di samping digunakan di industri kimia, kosmetik, pupuk, gula cair, dan obat-obatan. Tidak semua jenis umbi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena sebagian umbi beracun, sehingga berbahaya apabila dikonsumsi. Umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar makanan antara lain sebagai berikut. 1. Singkong. Singkong mengandung sumber energi karbohidrat setara dengan beras.
Sedangkan kandungan protein dan lemak pada singkong sangat rendah. Singkong dapat dikonsumsi dengan cara direbus, digoreng, ataupun difermentasi. Singkong sering diolah menjadi tepung gaplek dan tepung tapioka yang merupakan bahan setengah jadi. Singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan makanan pengganti beras. 2. Kentang. Kentang dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, ataupun digoreng. Kentang juga dapat dimasak sebagai sayur, misalnya dalam sop dan sambal goreng kentang. Pengukusan adalah teknik yang paling tepat agar nutrisi tetap terjaga. Penyimpanan kentang tidak dianjurkan di dalam kulkas, cukup diletakkan di tempat yang kering dan sejuk. Kentang dapat disimpan selama 3 bulan. 3. Talas. Beberapa hasil olahan dari umbi talas yang telah menjadi industri rumah tangga antara lain jeriping, talas goreng, talas rebus, dan kolak. Talas juga dapat dibuat menjadi tepung talas. Tepung ini sebagai bahan pembuatan dodol, cheese stick, bolu, dan berbagai olahan talas lainnya. Umbi-umbian sebagai bahan dasar makanan dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Zaman dahulu, beberapa jenis umbi-umbian hanya sebatas direbus atau digoreng. Pada zaman sekarang, umbi-umbian dapat diolah menjadi makanan dan minuman modern dengan berbagai kreasi. Contoh makanan tradisional yang terbuat dari umbi-umbian antara lain tiwul dan getuk yang berbahan dasar singkong, perkedel yang berbahan dasar kentang, serta bakpao ubi yang berbahan dasar ubi jalar. Sementara itu, makanan modern yang terbuat dari hasil kreasi berbahan dasar umbi antara lain kue tar yang dapat dibuat dengan bahan dasar ubi jalar, pizza singkong yang berbahan dasar singkong, singkong karamel yang terbuat dari singkong, serta kroket kentang yang berbahan dasar kentang. Selain diolah menjadi makanan, beberapa jenis umbi juga dapat dibuat menjadi minuman. Minuman yang berasal dari umbi-umbian contohnya cendol yang dapat dibuat menggunakan talas ungu. Ada juga jus ubi ungu. Selain dibuat jus, ubi ungu juga dapat dibuat menjadi olahan es krim. Menurutmu, bagaimana cara tumbuhan umbi-umbian berkembang biak? Apakah secara generatif? Adakah cara perkembangbiakan tumbuhan selain secara generatif? Umbi-umbian berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Terdapat 2 macam perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. 1. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora, sporangium, yang berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora. Sorus terletak di bagian tepi di bawah daun berupa bintik-bintik kecoklatan. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil, subur. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok, maka spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. 2. Akar tinggal rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Rizoma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah temulawak, kunyit, jahe, lengkuas, kemuning, alang-alang, dan kencur. 3. Tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, atau daun. Tumbuhan baru tersebut tumbuh di dekat induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. 4. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada daun.
Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek dan begonia. 5. Umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan beruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bakung, dan bunga tulip. 6. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Jika lingkungan sesuai, mata tunas ini akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya, kentang, gembili, dan ubi jalar atau ketela rambat. 7. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contohnya, wortel dan dahlia. 8. Gerage stolon. Gerage adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah adalah stroberi, pegagan, dan semanggi. Contoh tumbuhan bergeragi di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. 1. Cangkok. Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak mengembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Pada umumnya, jenis-jenis tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Selain itu, tanaman hias juga ada yang dapat dicangkok, misalnya bunga nusa indah, melati, dan soka. Syarat tumbuhan yang akan dicangkok antara lain tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukurannya tidak terlalu besar, batangnya lurus, cabang berwarna coklat muda, dan kulitnya mulus. 2. Setek. Setek merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menanam potongan bagian tertentu dari tanaman. Terdapat 3 macam setek, yaitu setek batang, setek daun, dan setek akar. Contoh tanaman dengan perkembangbiakan setek batang yaitu ketela pohon, tebu, dan sirih. Contoh tanaman dengan perkembangbiakan setek daun yaitu cocor bebek, begonia, dan sansevieria. Contoh tanaman dengan perkembangbiakan setek akar yaitu sukun dan kersen. 3. Menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman yang lebih kuat. Perkembangbiakan tumbuhan dengan menyambung atau mengenten menghasilkan tanaman yang lebih kuat. Tujuan menyambung atau mengenten sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda tetapi masih satu keluarga. Contoh, tanaman terung disambung dengan tomat. Pada buah-buahan contohnya mangga dan durian. 4. Merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel, bougainville, arbei, tebu, stroberi, dan melati. 5. Okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda sehingga mendapatkan tanaman yang sifatnya lebih baik dari induknya. Contoh tanaman yang biasa diokulasi adalah jeruk, rambutan, dan durian.
Setelah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, tuliskan cara perkembangbiakan dan manfaat tumbuhan seperti tabel di bawah ini ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif memungkinkan pembudidayaan tumbuhan tertentu. Tumbuhan yang dibudidayakan di negara-negara anggota ASEAN memiliki banyak kesamaannya. Hal ini disebabkan adanya kesamaan kondisi geografis. Perhatikan data hasil investigasi tentang budidaya tumbuhan sumber pangan di ASEAN berikut ini. 1. Indonesia. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan di Indonesia yaitu damar, ketela, kelapa, kapuk, kayu, karet, kina, lada, teh, cengkeh, rotan, tembakau, tebu, dan kopi. Ada juga jenis-jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, sagu, dan umbi-umbian. 2. Kamboja. Kondisi tanah yang sangat subur membuat negara ini memperdagangkan hasil pertaniannya, terutama padi. Kamboja merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, ada juga karet, kayu, dan lada yang merupakan komoditas perdagangan mereka. 3. Laos. Lembah sungainya yang sangat subur membuat Laos menjadi negara agraris yang menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan yang menguntungkan, terutama padi. Selain itu, juga ada kopi dan tembakau. 4. Myanmar. Myanmar juga merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, menempati urutan ke-6 penghasil beras. Komoditas perdagangan lainnya yakni kayu jati. 5. Thailand. Negara ini juga kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, serta hasil-hasil hutannya. Misalnya, padi, jagung, tebu, umbi-umbian, buah-buahan tropis, karet, cengkeh, dan kopra. Selain itu juga ada jenis kayu seperti kayu jati dan kayu besi. 6. Brunei Darussalam. Di bidang perkebunan, negara ini menghasilkan kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar di Asia Tenggara. 7. Filipina. Kegiatan agraris negara ini yaitu padi, jagung, abaca, nila, dan kopra. 8. Vietnam. Di bidang pertanian, Vietnam mampu menjadi lumbung beras di Asia Tenggara. Sementara itu, hasil perkebunannya meliputi tembakau, teh, kopi, dan karet. 9. Malaysia. Malaysia juga kaya akan hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, buah, sayuran tropis, karet, kelapa, dan kelapa sawit. 10. Singapura. Meskipun wilayah negaranya kecil, tetapi Singapura tetap membudidayakan karet, kopra, buah-buahan, sayuran, dan anggrek. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, jangan malu untuk bertanya ya. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.